Oke. Baik, saya akan melanjutkan dari teman-teman tadi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa atau Persaudaraan Suci adalah nama yang disematkan pada kelompok pemikir yang berwawasan liberal yang aktivitasnya menggali dan mengembangkan sains dan filsafat dengan tujuan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan sains itu sendiri. Namun untuk memenuhi harapan lainnya, seperti terbentuknya komunitas etika religius dan mempersatukannya. Eh, Berbagai kalangan dalam sebuah wadah yang selalu siap memperjuangkan aspirasi mereka. Komunitas etika spiritual ini merupakan pembauran dari memperjuangkan aspirasi mereka, komunitas yang heterogen. Heterogenitas yang mewarnai kelompok ini mencerminkan ciri mereka yang pluralistis karena beranggotakan dari unsur-unsur dan lintas sekte atau madhab. Para pemikir Islam yang bergerak secara rahasia ini lahir pada abad keempat atas 10 Masehi di Basra. Kerahasiaan kelompok ini yang juga menanamkan kelompok dirinya Khulan al-Wafa, al-Adl, dan Abna al-Hamdi, atau juga Aulia Allah. Boleh jadi karena tendensi politis dan baru terungkap setelah berkuasanya dinasti Huwawi di Baghdad pada tahun 983 Masehi. Organisasi ini antara lain mengerjakan tentang dasar-dasar agama Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamnya, yaitu sikap yang memandang sikap seorang Muslim tidak akan sempurna kecuali jika ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Persaudaraan ini dilakukan secara tulus, ikhlas, kesetia kawanan yang suci, murni, serta saling menasihati antara sama anggota organisasi dalam menuju ridho ilahi. Kemudian kelompok Ikhwan Al-Safa ini bergerak dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah dan pendidikan. Mereka berkumpul untuk menyalakan kembali obor ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin agar mereka tidak terperosok dalam kejahilian dan fanatisme. Oke. Di sini ada beberapa tingkatan anggota kelompok Ikhwan Al-Safa. Yang pertama yaitu Al-Ikhwan, Al-Abror, dan Al-Ruhama. Kelompok ini berusia kan sekitar 15-30 tahun yang memiliki jiwa yang suci dan pemikiran yang kuat. Mereka ini berstatus murid karena dituntut tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. Lalu yang kedua ada Ikhwan Al-Akhyar, yakni kelompok yang berusia 30-40 tahun pada tingkatan ini, mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan. Bisa juga disebut tingkat guru-guru. Al-Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram, ya ini kelompok yang berusia 40-50 tahun dalam kenegaraan, kedudukan mereka sama dengan sultan dan hakim. Mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Lalu ada Al-Kamal, yaitu kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Mereka disebut dengan tingkatan Al-Mukharrabin min Allah, karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu, sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas, syariat, dan wahyu sebagaimana malaikat Al-Muqarrabun. Lalu, bagi golongan Ikhwan Al-Safa, filsafat ilmu itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu cinta kepada ilmu. Yang kedua yaitu mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia. Dan yang terakhir itu berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Di dalam lapangan filsafat ada 4 yang dikatakannya. Yang pertama adalah matematika, logika, fisika, dan ilmu ketuhanan. Oke, next-nya yaitu yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan antara lain yang pertama yaitu mengetahui Tuhan. Yang kedua ada ilmu kerohanian yaitu yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Yang ketiga ada ilmu kejiwaan yang mana mengetahui roh-roh dan jiwa-jiwa yang ada pada benda-benda langit dan benda-benda alam. Lalu ada ilmu politik yang mencakup politik kenabian, politik pemerintahan, politik umum atau politik kekotaan, politik khusus atau politik rumah tangga, dan politik pribadi yaitu akhlak.
Kemudian yaitu ada ilmu keakhiratan, yaitu mengetahui hakikat kehidupan di hari kemudian. Oke, pemikiran Ikhwan al-Safa. Pemikiran Ikhwan al-Safa yang pertama yaitu ada talfik ya. Ikhwan al-Safa berusaha di sini tuh berusaha memadukan atau merekonsiliasi agama dengan filsafat dan juga antara agama-agama yang ada. Usaha ini terlihat dari ukapan mereka bahwa syariat telah dikotori bermacam-macam kejahilian dan dilumuri berbagai kesesatan. Satu-satunya jalan membersihkan adalah filsafat. Kemudian mereka mengklaim bahwa apabila dipertemukannya antara filsafat Yunani dan syariat Arab, maka akan menghasilkan kesempurnaan. Nah, itu menurut Ikhwan al-Safa. Lalu yang kedua, hukum. Hukum adalah keyakinan Ikhwan al-Safa bahwa hukum-hukum agama berbeda satu sama lain, seperti dengan kebutuhan dan watak bangsa-bangsa yang bersangkutan seperti Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa semua tema keagamaan seperti penciptaan Adam, syaitan, pohon pengetahuan, dan kebangkitan kembali, hari kiamat, neraka, dan surga harus dipandang sebagai simbol-simbol dan dipahami secara alegoris. Mereka juga berpendapat bahwa dalam agama tidak boleh ada paksaan, oleh karena itu agama adalah soal hati dan bertumbuh pada keyakinan. Lalu ada dari pendidikan. Teori tentang pendidikan ini didasari atas gagasan Yunani. Mereka berpendapat bahwa setiap anak lahir dengan bakat, artinya dengan potensi-potensi yang harus diaktualkan. Oleh sebab itu, guru tidak perlu menjejali otak muridnya dengan ide-idenya sendiri, melainkan harus mengangkat apa yang terdapat secara laten di dalamnya. Selama 4 tahun pertama, anak secara tidak sadar menyerap semua ide dan perasaan dari lingkungan sosialnya. Setelah itu ia mulai meniru orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua dan lain-lain. Orang dewasa biasanya mengikuti orang-orang yang lebih tua, terutama yang punya wibawa. Anak kecil ini mengikuti guru dan orang tuanya. Oleh sebab itu, guru dan orang tua harus memberi contoh yang terbaik dalam habitat dan juga dalam lingkungannya, tapi dan sebagai perilaku yang baik. Lalu ada ilmu pengetahuan. Dalam hal ilmu pengetahuan, Ikhwan al-Safa jelas sekali bersimpati pada aspek ajaran Pythagoras, Hermes, dari warisan Yunani, yang khususnya tampak pada teori-teori matematika. Seperti kaum Pythagoras ini, mereka menekankan aspek simbolis dan metafisika dari ilmu hitung dan ilmu ukur. Di dalam Risalat Al-Jami'ah, Ikhwan al-Safa tertulis bentuk-bentuk bilangan dalam jiwa yang dapat dipersamakan dengan bentuk-bentuk makhluk dalam materi atau kail. Oke, sudah. Sampai sini ini yang akan bisa saya jelaskan, yaitu lanjutnya yang Naquib al-Atas.